Erick Thohir jangan sampai berhenti ya jadi ketua umum Oh, PSSI, oke? kirain lu mau ngancam Erick Thohir, Ya. nonjok-nonjok. Pak Erick Thohir jangan sampai berhenti jadi ketua umum PSSI karena beliau tahu tentang sepak bola Eropa, segala macamnya dia udah tahu lah. Sekarang itu Indonesia lagi membangun masa transisi generasi emasnya, Pak. Di zaman-zamannya Pak Erick Thohir ini. Ya kan gini loh, Pak. Pak Erick Thohir ini dulu kan mantan presiden Inter Milan. Dia tahu tuh seluk-beluknya kerak-keraknya tentang sepak bola Eropa. Pasti dia Tapi tahu. gimana ya, Nas ya? Ya kalau gua ngelihatnya generasi emas tuh harus dibangun kan dari kecil kan. ya. Nah, sedangkan kalau skuad yang sekarang lebih kan didominasi sama apa namanya? Sama pemain-pemain naturalisasi. Naturalisasi. Tapi ini kalau nggak sih jangkanya sih jangka pendek, Pak. Dalam arti Ini cuma buat jangka pendek kan, buat Iya, Piala Dunia untuk kan. Piala Dunia. Nah, sedangkan generasi emas ya harus benar-benar dibangun ya disiapin ya. Disiapin dari bawah. Dari Ya, justru itu bawah. PSSI dari situ dia akan membentuk nih. Yang kemarin U berapa. Nah, itu juga ya kan kita pernah bahas juga kan. Nah, Gimana ngebentuk generasi emas, jangan sampai nanti ketika dia udah mulai bagus, dia ditarik ke klub-klub, Klub-klub. ya udah ambil ambil lagi. Ya kalau mau kalau misalnya dia mau bagus ya dijadiin satu di timnas misalnya gitu kan. Iya. Udah dibentuk tuh, jangan diambil kan susah. Tapi kan kalau misalnya nggak diambil dia nggak maju Pak. Gini Pak contoh. Ya maksudnya ada waktunya, jangan dia baru benar-benar ibaratnya kelihatan bersinar. Tapi menurut Bapak waktunya kapan? Ya waktunya kapan ya? Ya Untuk gue nggak tahu dia ya matang kalau ya? misalnya Untuk dia matang. usia matang pemain bola tuh di range usia berapa gue nggak tahu. Cuma yang jelas sih ketika dia masih di bawah 20, itu kan ibaratnya masa-masa dia bersinar kan ya. Iya. Itu jangan langsung ditawarin ke klub. Nanti ketika dia udah ngeliat uang, udah di sini tawarin uang sekian, di sini uang sekian, bayaran untuk masih beda klub kan beda kan. Iya. Nah, itu dia udah mikir ke situ udah beda nanti ininya, permainannya. Nah, kalau misalnya dia nih, berarti taruhlah umur di 20 ya atau 21 lah. Boleh tuh udah langsung masuk ke klub. Ya gue bilang, gue nggak tahu nih usia persis matang sepak bola, yang jelas usia belum nyampe 20 yang U16, 17, 18, 19 itu kalau bisa jangan dipisahin tuh. Ininya. Kalau menurut gue ya pemain-pemainnya nih. Tapi kalau di Eropa nggak gitu loh Pak. Kalau di Eropa kan dari umur kayak semacam Asensio aja di Madrid umur 17 tahun udah main di ya, kalau klub. di negara Eropa kan rata-rata generasinya udah tinggal regenerasi Nas. Tapi Maksudnya? regenerasi jadi dia udah ngebentuk, udah ada nih generasi sepak bolanya. Ini udah tinggal numbuhin. Tapi kalau nyetak generasi emas tuh yang gua kemarin sempat tahu yang ini ya Belgia. Itu timnya Belgia yang zamannya Hazard, terus Lukaku, De Bruyne, itu benar-benar generasi emas yang dibikin dari kecil. Jadi sampai atas tuh nggak dipisah-pisahin. Akhirnya ya pas lagi di usia matang dia udah bagus semua, ditarik ke klub. Akhirnya kan semua pemain ibaratnya yang pemain intinya kan itu masuk ke klub gede semua kan, itu Belgia. Cuma itu emang udah dibentuk tuh dari berapa belas atau berapa puluh tahun yang sebelumnya. Itu pernah gue baca tuh. Jadi dia nyiptain kan, Belgia kan gedenya pas lagi kemarin kan. Iya. Berapa ya 4-5 tahun kemarin kan pas lagi Piala Dunia itu kan. Iya. Sebelumnya kan enggak. Itu kalau misalnya kayak Spanyol, Italia, dia generasi udah ada, tinggal nambahin. Jadi ketika dapat pemain muda ya udah, daripada diambil sama klub lain buru-buru dicaplok gitu kan. Nggak ngaruh, dia udah nyiptain ibaratnya. Gitu. Jadi intinya dari kecil nih di ini dulu dah dilatih dulu sama timnas. Jadi jangan masukin ke klub nih, fokus. Iya, difokusin bentuk satu tim udah terus tuh. Jadi emang udah ketahuan bibitnya, ntar ketika emang ada yang kurang udah tinggal tarik ganti satu. Tapi ini tetap jalan, ketika ada yang kurang, ada yang lebih potensial, tarik ganti satu. Tapi benar-benar anak Indonesia gitu. Benar-benar ya pribumi Indonesia. Tapi kalau menurut Bapak, apakah nanti nih misalkan taruhlah dari U berapa nih? 16 atau U15 atau udah? U14 juga udah ada kan? Iya, taruh dari U14. Apakah pelatihnya ini harus lokal? Apakah kalau pelatih mah siapa aja lah. Kalau misalnya emang lokal bagus, ada yang bagus ya lokal nggak apa-apa. Kalau bisa dari luar nggak apa-apa, karena gini Nas,
yang penting pelatih itu punya lisensi. Dalam Iya. artian gue pernah ngobrol tuh, bukan ngobrol, dikasih tahu lah sama teman gue. Jadi dia kan ibarat sempat bikin tesis tuh sampai ke luar tuh, bahas masalah bola kan. Nah ternyata dia sempat ngebandingin di luar negeri tuh, di Eropa itu yang punya lisensi pelatih tuh sampai ribuan, sedangkan di Indonesia tuh ya paling cuma berapa puluh atau ratusan. Jadinya jauh banget gitu. Jadi di sana tuh emang banyak pelatih-pelatih yang memang kompeten yang bisa buat ngelatih, sedangkan di sini ya mungkin banyak ya pelatih-pelatih ya mungkin bisa tapi nggak punya lisensi. Tapi gini Pak, kalau menurut saya nih, kalau misalnya memang Indonesia mau bangun generasi emas kan, atau generasi dari muda, eh, pelatih lokal kan belum pengalaman belum banyak Pak, kalau kata saya. Ya mungkin ada lah yang udah pengalaman banyak beberapa, Tapi cuma kan kalau nggak banyak. kalau misalnya misalnya dia narik, misalnya PSSI narik nih pelatih lokal apa namanya, Luar. Eropa yang udah berpengalaman taruh, Iya. tek asistennya dari lokal. Kalau menurut saya sih itu lebih bagus. Kenapa saya bilang menurut bagus? Jadi si pelatih lokal ini bisa belajar sama si pelatih Eropa gitu. Jadi nanti ketika dia ilmunya udah banyak, nah barulah dia bisa megang tuh. Kan pasti kan dari U14 misalnya, ke pelatihnya beda-beda tuh. Misalnya kayak sekarang aja U23 beda-beda pelatihnya. Nah, apakah memang ya harus memang beda-beda kan Pak pelatihnya? Ya, Nah, mungkin iya maksudnya misal dari U14 nih, pelatihnya dia gitu kan maksudnya kan. Maksudnya biar ngeklop juga kan sama ini kan cara permainan Ya apa kan segala kalau macam. pelatih itu kan nanti bisa ngikut Nas. Apalagi kalau pelatih berlisensi kan, jadi ibaratnya dia megang tahun ini megang U15 nih atau U14. Iya. Ketika ternyata dia berkembang nih, tahun depan pelatihnya mau pakai dia lagi juga kan, bisa juga kan. Iya bisa Di juga. U15 atau 16-nya pakai dia lagi. Jadi udah ngikutin dan tahu perkembangan pemain-pemain timnas kita kan. Nah, saya pengen lihat ini lagi nih. Abis kualifikasi ronde 3 ini kan nggak lama lagi langsung kalau nggak salah ada Piala Asia U17 apa kalau nggak salah. Enggak tahu. U17 kan si ini nih si Nova Arianto yang megang nih pelatih U17. Saya pengen lihat nih, dia kan belajar banyak sama Sintayong nih. Nah, saya pengen lihat dia asistennya. Ya dia kan dulu asistennya. Asisten lokalnya kan dia yang diambil sama PSSI. Nah, makanya kan saya bilang kalau bisa sama pelatih Eropa nih misalnya dari 14 nih. Kita ambil pelatih lokalnya misalnya jadi asisten. Jadi dia belajar nih Pak di situ tuh. Dia belajar caranya seperti apa. Jadi kan dia tahu nantinya. Gitu loh. Jadi pelatih lokal kita kan jadi oh iya pelatih Eropa begini, speknya seperti ini. Kenapa enggak pelatih kita nih belajar ke negara luar? Itu bisa seperti itu juga sebenarnya. Bisa seperti itu Pak. Apa kira-kira faktornya apa? Hah? Menurut lo apa faktornya? Lisensi Pak. Iya, satu lisensi, satu komunikasi. Ya kan harusnya kalau ketika emang pelatih kita mau benar banyak belajar ya bisa kan. Dia ya jadi asisten di pelatih-pelatih negara-negara Eropa kan. Itu kayak si ini kan? Yang Como 9 itu Como yang bersaudara itu. Siapa itu? Ya, Como kan pemain Indonesia Pak, Como yang di Serie A. Ini saya itu orang Indonesia yang bersaudara itu siapa namanya orang inilah. Pasti ada lah beberapa 1-2. Nah itu tapi nggak banyak yang mungkin yang harapan gue tuh pelatih di Indo nih punya lisensi sehingga dia bisa belajar keluar juga kan. Iya. Minimal ya tadi yang kata lu tadi caranya ya lewat jadi asisten pelatih top nih. Nanti tahu cara ininya dia gitu. Nanti pas sudah dapat ilmunya dibawalah ke Indonesia. Gitu. Tapi sekarang memang lagi bebenah sih PSSI kayak semacam wasit juga kan lagi bebenah kan ada VAR juga kan di Liga 1, di Liga 2 juga ada VAR. Sekarang kan ya lagi sedikit-sedikit bebenah sih. Yang menurut saya sih Erick Thohir jangan sampai berhenti ya jadi ketua umum PSSI. Oke. Kan lu mengancam Erick Thohir dinojok-nojok. Erick Thohir jangan sampai berhenti jadi ketua umum PSSI karena beliau tahu tentang sepak bola Eropa segala macam yang dia udah tahu lah intinya. Sampai dia kan punya ini apa? Klub hotspot. Iya yang di Amerika. Amerika kan. Tapi lu nggak ini? Apa? Nggak kasihan sama Pak Erick Thohir? Kenapa? Dia kan megang jabatan baru tuh. Apa? Yang Dinantara. Apaan itu Pak? Yang pengelolaan dana itu tuh investasi tuh. Iya. Ya maksudnya itu mah ya. Bebannya lumayan gede juga loh itu. Tapi masyarakat Indonesia
naruh harapannya ke Pak Erick Ya karena Thohir, Pak Erick Thohir sekarang selaku ketua umum PSSI. PSSI kan. Nah, sekarang kan zaman-zamannya udah keren ya Pak. Bapak harus lanjut Pak, saya dukung 1000%. Saya dukung Pak Erick Thohir sampai 5 periode, saya dukung. Sampai pokoknya tahun ini insya Allah Indonesia masuk Piala Dunia di 2026. Amin. Semangat terus Pak Erick. Pokoknya saya di sini mendukung Bapak dan mendoakan Bapak biar sehat selalu. Ya kan, biar sepak bola Indonesia maju lagi. Amin. Salam buat Bapak Salam olahraga. PK. Ntar kalau Pak PK diundang sini atau diedit di sini. Iya, nanti kita kapan-kapan nanti Pak Erick undang Pak PK kemari Pak Erick. Saya mau wawancara Pak PK sih. Ya tapi kan saya nggak bisa baca Belanda Pak. Pakai penerjemahan tangan. Mau kelas penerjemahannya. Nah, Muklas tidur Muklas. tidur dia Pak. Nah jadi intinya pada intinya keluar lagi tuh jurus. Iya, keluar lagi jurusnya kan kemarin kita nggak ada pada intinya, sekarang nggak ada lagi pada intinya. Jadi sepak bola Indonesia sih sekarang lagi bebenah Pak, intinya sedikit-sedikit sih. Ya kan apa kata pepatah, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Ya kita percaya itu, percaya progres juga. Kita juga percaya dengan program-program Pak Erick Thohir. Sebenarnya sih kalau sebenarnya Pak Erick Thohir pas Bapak saya tahu Bapak STY itu maksudnya udah nggak kerja sama lagi dengan dengan PSSI, kita juga cukup kecewa sih sebenarnya. Ya teman, mau bagaimana lagi, kita harus percaya program-program yang Bapak Erick Thohir ya kan. Saya percaya lah, kan saya bilang Bapak itu tahu tentang sepak bola Eropa ya kan. Bapak itu udah tahu lah seluk-beluknya pemain sepak bola Eropa, maka saya percaya sama Bapak seperti itu. Ya udahlah, mungkin Pak Erick Thohir tahu lebih tahu lah dari masyarakat kita. Lebih tahu maksudnya bagaimana sih menangani masalah nanti menghadapi Australia lawan Bahrain segala macam kan. Saya percaya Pak, dan saya percaya pun Indonesia tanpa tie off ya Pak, tanpa ini ya babak keempat nanti yang peringkat 34. Iya, atau 3 doang. Enggak, 34 Pak. 34. Tanpa 34 Indonesia udah pasti masuk. Bismillah Pak, pasti bisa. Saya yakin itu Pak, saya yakin. Nanti perlu dimention nggak nih? Mention ke Pak Erick Thohir. Boleh. Karena saya biar Pak Erick Thohir juga mendengarkan aspirasi juga dari gitu. Kita juga. Nah, makanya masyarakat Indonesia udah, kita jangan ngejudge pemain, wah dia nggak nasionalis, dia kolonial Belanda, udah nggak ada, dia orang luar, udah nggak ada. Sekarang kita bersatu, hanya satu apa? Indonesia. Udah tidak ada kata lagi kolonial, penjajahan, itu udah tidak ada lagi, kuno bro. Sekarang itu udah apa ya? Udah 2025, ya kan? Sekarang itu dia itu dulu memang, ya kan, dulu memang kita dijajah sama beliau. Ya kan? Beliaunya siapa nih? Ya maksudnya dari sana lah. Kita dijanjah ya kan. Tapi sekarang dia akan membuktikan bahwa dia akan bisa membawa Indonesia harum di mata negara-negara lain. Merdeka. Udah, kita jangan pokoknya jangan nyerang IG-nya si A, B, C, jangan segala. Ada pada netizen kan pada nyerang pemain-pemain. Kalau misalnya cedera nih, nggak main. Wah, dia nggak nasionalis, dia begini. Padahal kondisi lagi cedera. Udah, kita percayain aja sama Bapak Erick Thohir. Oh iya, satu lagi, terima kasih Bapak Arya Surnilingga. Siapa lu? Bapak ini ya Pak, Bapaknya Surnilingga itu kan ini sekjennya PSSI. Bapak gimana? Bapak harus tahu Pak. Pak nggak tahu deh Pak. Terima kasih. Ya kan dia kan berkontribusi juga buat persepak bolaan Indonesia gitu kan. Dan terima kasih juga untuk masyarakat Indonesia yang sudah mendukung timnas kita sampai saat ini gitu loh. Ya, sampai saat ini pun mak saya pun sekarang dulunya nggak nonton sepak bola, sekarang mau nonton, ada orang-orang luarnya. Seru begitu. Nah, kayak semacam ya kita kan tidak ini loh sama lokal ya Pak, apa namanya? Sama lokal ibarat kata ya sama aja. Jadi orang lokal itu ibarat kata belajarlah dari yang orang-orang yang udah lihai begitu. Jangan cene. Udah kita belajar, ayo dia bisa, masa kita nggak bisa gitu loh. Jadi buat bersaing juga kan? Iya, buat bersaing, buat motivasi pemain-pemain yang memang lokal asli. Ya udah, jangan sampai kalah juga sama pemain naturalisasi. Saya yakin juga pelatih juga nanti nggak asal pilih juga. Kalau misalnya emang pemain lokalnya emang kualitasnya bagus, ya pasti dipilih juga buat
masuk ke tim Indonesia. Indonesia. Lah, yang sekarang ini yang saya dengar ini pemain Dewa United, Egy, Oh, Egy lagi gacor. lagi gacor. Wow, langsung ditulis namanya Pak PK. Masa? Iyalah, udah pasti tuh mah. Ini juga lagi ya si ini juga si apa namanya Persis Solo, si apa namanya? Siapa? Saya lupa namanya penyerang Persis Solo yang tinggi tuh. Saya lupa, ntar komen aja ya. Saya lupa. Bakot gimana Bakot? Nah, ini saya belum tahu bagus nih. Sempat juga ada beritanya juga dia bilang nggak mau ya? Nggak mau, tapi ada bilangnya juga mau. Kita lihat ada tanggal 10 gitu, Pak. Tapi emang kayaknya agak-agak kurang sih kalau menurut gue ya. Siapa Bagot? Bagot itu gini, Pak. Fisiknya bagus gitu, maksudnya kalau lincahnya kayaknya kurang. Kalau lari kurang dia, Pak. Lari kurang, tapi kalau postur bagus, bagus, tapi kalau lari kurang. Mirip-mirip kayak ini penyerang apa? Yang kita nih yang U20 siapa? Pak? Revan ya? Pak? Jen Revan masih ada larinya, Pak. Nah, saya kepengennya tuh Jen Revan ini nih. Iya, maksudnya badan kan mirip kan? Iya. Sama Bagot. Tapi masih ingin Bagot, Pak. Masih ingin Bagot. Tapi yang saya kepengen nih, Pak. Ini mudah-mudahan didengar sama Pak PK, Pak. Tolong, Pak. Ditarik juga. Ditarik Jen Revan, Pak. Itu orang bener-bener cari posisinya bagus banget. Dari posisi kosong, penempatan posisi bagus, Pak. Terus juga udah megang bola juga finishingnya bagus juga. Iya, itu buat tandem si ini aja sebenarnya. Buat tandem si Ole. Kalau nggak Ole di kanan ataupun dia di tengah juga jadi masalah. Ole juga kenceng larinya. Masalahnya Pak PK dia kan nggak ngerti bahasa kita. Iya, nanti kan di translate sama ada translate-nya ya kan. Itu bagus sebenarnya kalau misalnya si Jen Revan di tengah ataupun si Ole di kanan juga nggak jadi masalah. Bagus juga itu potensi banget, Pak, kalau misalnya si Jan Revan itu ditarik ke timnas senior. Wah kabur keren lagi tuh, Pak. Ya mudah-mudahan. Cuma juga kan di U20 dia juga bagus juga kan di sana. Bagus, Pak. Yang kenapa kemarin di pas saat Indra Safri kalah kan kemarin kan yang Picat ya? Iya. Sebenarnya ya kan yang ngegolin si Jan Revan juga. Yang ngegolin. Yang golin 1 gol. Sebelumnya juga dia sering ngegolin kan? Iya, dia tuh bagus penempatannya. Iya, dia tuh di biar kata nomor 9-nya udah oke lah, striker banget lah. Ibaratnya ada luang sedikit, ada celah sedikit langsung nge-shoot. Itu udah striker banget. Finishingnya bagus deh. Finishingnya juga bagus. Udah terus berita. Menurut saya Pak, dibandingkan siapa, Pak? yang si Sintayong, El Kremer, siapa namanya? El Kremer, Siapa sih? Rafael Strike. Strike. Menurut saya Rafael Strike sama Jan Revan jauh banget, Pak. Ini masih Jan Revan. Keren itu udah. Kalau nanti ditarik dia udah 20 kan. Masih udah cukup lah masuk ke senior gitu loh, Pak, maksudnya. Waktu itu kata lu bekas pelatih juga kan ya? Bukan bekas pelatih, emang pelatih. Iya, dulunya pelatih sebelum ini. Kan sekarang udah enggak kan? Emang masih ngelatih? Masih megang klub di negaranya ya, Belanda. Dia lisensinya malah keren dia. B apa kalau nggak salah. Lisensinya. Itu umur 20 aja udah punya lisensi, Pak. Iya, hebat kan, orang luar tuh banyak yang ngambil lisensi kepelatihan tuh dari muda. Jadi yang punya lisensi dan yang dia akui itu banyak. Iya. Untuk di kita ini masih sedikit. Saya sih kalau Bapak dukung kenapa, Mas? Kenapa, Pak? Kenapa? Tidur, Mas. Itu emang kenapa, Bapak? Itu udah notif. Enggak apa-apa. Masih itu. Aduh, gua lupa mau ngomong apa, kelas. Bapak sih foto-foto, baru gara di Pak. Soalnya muncul notifikasi tadi. Aduh, ngomong apa? Lupa. Jen Revan. Iya, Mas apa? Aduh. Ini nih.